Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita dalam mengkaji Al-Qawaidul Muthla fi Sifatillahi Ta'ala wa Asma'ihil Husna, karya Al-Allama Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita masih di dalam kaidah yang keempat, pembahasan tentang zahir dari nusus sifat. Zahir dari nas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu masih membantah mereka ahlu ta'til yang tidak memahami atau tidak memaknai zahir dari nas tentang sifat-sifat Allah tersebut sebagaimana pemahaman ahli sunnah. Ya, mereka memahami adanya penyerupaan dengan makhluk sehingga membawa mereka untuk menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah sebutkan 5 sisi ya kebatilan mazhab Mu'attilah ini. Jadi Syekh menyebutkan beberapa sisi kebatilan mazhab Mu'attilah. Tsumma qala rahimahullahu taala al-wajhu sadisu. Sisi yang keenam tentang batilnya mazhab Mu'attilah, yaitu yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan dalih kalau ditetapkan ada penyerupaan dengan makhluk. Qala fi ibtali madhhab ahli ta'til annahu yalzamu alaihi lawazimu batilah wa butlanul lazim yadullu ala butlanil malzum. Sisi keenam kebatilan mazhab Mu'attilah tentang kebatilan mazhab ahlu ta'til, sisi keenam ya batilnya mazhab Mu'attilah ini adalah mazhab Mu'attilah yang menolak sifat-sifat Allah, entah itu Jahmiyah dan Mu'tazilah atau Asy'ariyah yang menolak dengan metode takwil ya, Maturidiyah dan sebagai dan semisal dengan mereka dari Mu'attilah. Ini mengharuskan konsekuensi yang batil, lawazim. Jadi ada beberapa konsekuensi yang batil kalau ini pemahaman kita terhadap nas, seperti apa yang mereka pahami. Dan kaidahnya butlanul lazim, batilnya lawazim atau konsekuensi itu menunjukkan kebatilan malzumnya. Ya kan? Saya sudah contohkan dulu, misalnya keyakinan Allah di mana-mana misalnya. Ini malzum. Lawazimnya, ini malzum ya, malzum. Lawazimnya Allah berada di tempat yang najis, tempat sampah. Ya kan? Ini lawazim namanya. Jadi keyakinan Allah di mana-mana mengharuskan atau konsekuensinya Allah di tempat yang kotor, karena di mana-mana semua tempat. Nah, batilnya lazim yaitu Allah Subhanahu wa taala berada di tempat kotor menunjukkan batilnya malzum, batilnya keyakinan Allah di mana-mana. Ini contoh. Nah, sekarang keyakinan mazhab Mu'attilah menolak sifat-sifat Allah dengan dalih, dengan alasan kalau kita tetapkan itu mengharuskan penyerupaan, sehingga mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini ada konsekuensi yang batil. Kata beliau, fa min hadzal lawazim, di antara konsekuensi itu pertama, awalan anna ahla ta'til lam yusrifu nususus sifati an dhahiriha illa haitsu i'taqadu annahu mustalzimun aw muhimun li tashbihillahi ta'ala li khalqihi.
Wa tashbihillahi ta'ala bi khalqi kufrun. Perhatikan konsekuensi batilnya. Kata beliau, mazhab ahlu ta'til, tidaklah mereka memalingkan nas-nas sifat-sifat Allah dari zahirnya. Tangan, zahirnya tangan mereka palingkan. Kekuatan, kemampuan, ya. Yang turun Allah, kata Nabi SAW, mereka palingkan. Yang turun malaikatnya, yang turun wahyunya. Dan seterusnya dari pemalingan-pemalingan yang mereka lakukan. Kata beliau, ahlu ta'til ini tidaklah menolak sifat-sifat Allah kecuali illa haitsu taqadu, kecuali karena mereka sudah meyakini bahwa kalau ditetapkan, ya, menetapkan sifat-sifat Allah mustalzimun muhimun litashbihillah. Kata mereka anggap kalau ditetapkan sifat-sifat Allah mengharuskan atau ada konsekuensi keharusan penyerupaan Allah dengan makhluk. Berarti sudah ada keyakinan tashbih. Ya. Sudah ada keyakinan penyerupaan. Sementara kata beliau tashbihullahi ta'ala bi khalqihi kufurun, sementara kaidahnya bahwa menyerupakan Allah dengan makhluk itu kekufuran. Dinukil dari para ulama salaf. Kata Muhammad, seperti Hammad bin Salamah berkata, dinukil oleh Abu Utsman As-Sabuni dalam Aqidatus Salaf Ashabul Hadis, man syabbahallaha bi khalqihi faqad kafara billahil azim. Man syabbahallaha bi khalqihi faqad kafara billahil azim. Kata beliau rahimahullah ta'ala, siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, sungguh dia telah kafir kepada Allah yang maha agung. Dinukil dari ucapan para salaf. Jelas ya? Sementara ini yang mereka yakini sebelum menolak sifat-sifat Allah, ada penyerupaan kalau ditetapkan. Li'annahu takdzibun liqaulihi. Kenapa dianggap kafir? Karena dianggap mendustakan firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun. Jelas ya? Qala Nu'aim bin Hammad Al-Khuzai. Ini dia ya. Yang saya maksud tadi, bukan Hammad bin Salamah. Nu'aim bin Hammad Al-Khuzai dari Syekh Al-Bukhari. Ahadu masyayikh Al-Bukhari. Salah seorang guru Imam Bukhari. Ini dalam riwayat hadis dhaif. Tapi imam fi sunnah. Nu'aim bin Hammad Al-Khuzai dari guru Imam Bukhari. Dhaif riwayah, imam fi sunnah. Dalam meriwayatkan hadis dhaif, hafalan lemah. Ya. Tetapi imam fi sunnah, imam fil aqidah, syadid li ahli bid'ah, keras terhadap ahlul bid'ah. Menjadi ciri khas ahli sunnah. Menjadi syiar, simbol ahli sunnah di masanya. Nu'aim bin Hammad Al-Khuzai. Beliau berkata, man syabbahallaha bi khalqih faqad kafar. Siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia telah kafir. Itulah kafir. Kata beliau, wa man jahada ma wasafallahu bihi nafsahu faqad kafar. Siapa yang mengingkari, menolak apa-apa yang Allah sifatkan untuk dirinya dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad kafar, telah kafir. Wa laisa ma wasafallahu bihi nafsahu wala rasuluhu tashbiha. Kata beliau, dan tidak ada untuk apa-apa yang Allah sifatkan untuk dirinya dan Rasul sifatkan untuk Allah, tidak ada sedikit pun tashbiha, tidak ada penyerupaan sedikit pun. Paham ya? Dan kita sudah jelaskan, Syekh sudah sebutkan berulang-ulang bahwa sama di dalam nama, sama di dalam penamaan, tidak mengharuskan sama dalam bentuk dan hakikat. Jelas ya? Di dalam hakikat. Taib, wa minal ma'lum,
Kata beliau, dan perkara yang sudah dimaklumi, anna min abtalil batil ay yuj'ala zahiru kalamillah ta'ala wa kalami rasulil sallallahu alaihi wasallam tashbihan wa kufron aw muhiman lidzalik. Dan dari perkara yang sudah dimaklumi bahwa dari abtalil batil, dari kebatilan yang paling batil, kerusakan yang paling rusak adalah dijadikan zahir kalam Allah, ya, dan zahir kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penyerupaan dan kekufuran. Paham maksudnya? Ucapan terakhir ini. Paham? Kan kita sudah yakini bahwa penyerupaan apa? Kufur kan? Iya, penyerupaan kufur. Nah, sementara orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah, Asy'ariyah dan semisal mereka dari orang-orang Mu'attilah tidaklah menolak sifat-sifat Allah atau tidaklah memahami nas ayat-ayat tentang sifat, hadits-hadits tentang sifat, tidaklah mereka pahami kecuali satu, kecuali langsung penyerupaan. Dan kata Syekh merupakan kebatilan yang paling batil, ya, nas-nas ayat Al-Quran atau hadits, ya, mengajarkan kekufuran. Paham maksudnya? Nas-nas ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah, Allah sifatkan dirinya dalam Al-Quran. Kalau mereka pahami tasybih, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan kita, ya, hamba-hambanya memahami kekufuran. Paham maksudnya? Dalam memahami nas, memahami zahir-zahir ayat tentang sifat-sifat Allah. Ya. Sementara Allah berfirman, wala yardha li ibadihi al-kufur. Allah tidak ridho dengan hambanya kekufuran. Ya. Sementara Allah dan Rasulnya memerintahkan kita memahami nas sesuai zahirnya. Kalau zahirnya penyerupaan, masa Allah memerintahkan kita kekufuran? Allah memerintahkan kita dan Rasulnya memerintahkan kita memahami kekufuran. Kan memahami tasybih kan? Kalau memang sebagaimana mereka pahami. Paham? Kalau memang sebagaimana mereka yakini bahwa zahir ayat sama, zahir sifat sama, tangan sama, pendengaran, penglihatan sama. Nah, kalau kita sudah pahami penyerupaan itu kekufuran, masa Allah perintahkan kita memahami zahir dengan pemahaman kufur? Itu konsekuensi. Iya, dari konsekuensi yang paling batil dari mazhab Mu'attilah. Paham ya? Taib. Sanian, yang kedua, dari konsekuensi batil dari mazhab Mu'attilah, anna kitab Allah ta'ala alladhi anzalahu tibyanan likulli syai' wa hudan linnas wa shifaan lima fis sudur wa nuran mubina wa furqanan bainal haqqi wal batil lam yubayyinillahu ta'ala fihi ma yuhibbu alal ibadi i'taqadahu fi asma'ihi wa sifatihi wa innama ja'ala dhalika mukilan atau muwakkalan ila ukulihim yuthbituna lillahi ma yasha'una wa yunkiruna ma la yuriduna wa hadza zahirul butlan. Konsekuensi kedua, kebatilan kedua dari mazhab Mu'attilah, bahwa kitab Allah yang Allah turunkan sebagai penjelas, tibyanan, ya, penjelas likulli syai', terhadap segala sesuatu, wahudan linas, petunjuk untuk manusia. Apalagi Al-Quran, syifaan lima fis sudur, obat terhadap apa yang ada di dalam hati, obat penyakit hati, terapi penyakit hati, obatnya adalah Al-Quran. Dalam Al-Quran sendiri Allah katakan syifa'un lima fis suduri wa huda. Al-Quran itu penyembuh, obat terhadap apa yang ada di dalam hati. Apalagi fungsi Al-Quran, nuran mubina. Al-Quran itu adalah cahaya yang jelas. Ya. Apalagi furqanan bainal haqqi wal batil. Al-Quran itu adalah pembeda antara hak dan batil. Menunjukkan konsekuensi dari ucapan mereka,
Ya, Al-Quran yang demikian luar biasa dari fungsinya, hikmahnya, sifat-sifatnya, lam yubayyinillahu ta'ala, konsekuensi dari ucapan mereka berarti Allah tidak menjelaskan kepada hamba-hambanya apa yang wajib untuk diyakini. Allah tidak jelaskan apa-apa yang wajib atas hambanya untuk diyakini dan diimani terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tapi Allah menjadikan hal tersebut muwakkalan ila uqulihim, diwakilkan, disandarkan kepada akal-akal mereka. Paham maksudnya? Ini kan konsekuensi kan? Ya, konsekuensi kebatilan mazhab Mu'attilah. Berarti Allah tidak jelaskan tentang nama-nama dan sifatnya. Tidak menjelaskan Al-Quran khususnya tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Terus bagaimana cara memahami? Dikembalikan kepada akal-akal manusia. Apa yang terjadi? Isbituna lillahi ma yasha'un. Mereka tetapkan untuk Allah apa yang mereka inginkan. Dan mereka menolak apa-apa yang mereka tidak inginkan. Terjadilah seperti apa yang diyakini oleh orang Asy'ariyah. Cuma meyakini 7 saja. Ya kan, itu hasilnya dari Mu'attilah, itu hasilnya. Ya, dan kita konsekuensinya kita saksikan, kita lihat sendiri apa yang mereka yakini, itu hasil dari keyakinan batil, tasybih. Orang Asy'ariyah menetapkan 7, apa yang mereka inginkan. Datang lagi teman-temannya mutaakhir, tambah lagi dari 12. Datang lagi teman-teman terakhir yang bersemadzab dengan mereka, tambah lagi jadi 20. Nah, jadilah sifat 20. Ya, orang dulu cuma 7 dari orang Asy'ariyah. Nah, tambah terus. Jadi sampai mereka katakan sifat wajib 20. Ya ada kan? Ada. Mereka sering sifat wajib 20. Yang dilakukan itu waktu kecil, kita kecil hafal. Wujud, kidam, baqa. Qiyam binafsihi. Al-mukhalafatul hawadith. Ya, ilmu, haya. Pokoknya ditambah dari 7 yang ditambah oleh Asy'ariyah tempo dulu, mereka tambah jadi 20. Ya. Yang lain mereka tidak terima. Sebagian mereka orang-orang Asy'ariyah atau sebagian orang-orang Maturidiyah ada yang menolak sifat-sifat fi'il secara khusus. Seperti apa? Ad-dhahik, tertawa, al-ajab, takjub, nuzul, turun, ridha, cinta, sukht, murka. Pokoknya mereka khusus menolak sifat-sifat fi'il. Sifat-sifat yang terkait dengan kehendak dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala dan kehendaknya. Ya, jadi dia spesialis sifat fi'il, menolak. Apa yang saya katakan di sini? Yusbituna lillahi ma yasha'un wa yunkiruna ma la yuridun. Mereka tetapkan untuk Allah apa yang mereka inginkan dan mereka tolak apa yang mereka tidak inginkan. Kalau tidak sesuai dengan hawa nafsu atau akal, mereka tolak. Kalau masuk akal mereka terima. Ini konsekuensinya. Asalis atau salisan, konsekuensi ketiga, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, taib. Kata beliau sebelumnya, wa hadza zahirul butlan, dan ini adalah kebatilan yang paling nampak. Kebatilan yang paling nampak. Ketiga, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu ar-rasyidin afwan wa ashabahu wa salafal ummah wa a'immataha kanu qasirin au muqassirin fi ma'rifati wa tabyin fi ma'rifatin wa tabyin ma yajibu lillahi ta'ala minas sifat au yamtani'u alaihi au yajuz. Taib. Konsekuensi yang ketiga berarti menunjukkan bahwa Nabi dan khulafa'nya yang mendapatkan petunjuk, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, dan sahabat yang lain, dan salaf tabi'in dan atba'ut tabi'in, ya, dan para imamnya ahlu sunnah, imam salaf, mereka ini khasirin, kurang, ya, au muqassirin. Ya, muqassirin artinya jahil, tidak tahu, muqassirin tahu tapi tidak menyampaikan. Qasir muqassirin.
Ini konsekuensinya. Kenapa? Karena apa yang kalian pahami tidak sebagaimana yang para sahabat dan para salaf pahami. Kalau kalian menganggap pemahaman kalian yang benar, kalau kalian anggap pemahaman kalian yang benar, cara aja seperti itu yang benar, memahami penyerupaan setelah itu menghasilkan penolakan, terus sahabat salah dong. Ya kan? Berarti konsekuensinya cuma dua. Kalau bukan sahabat yang bodoh atau sahabat tahu seperti apa yang kalian yakini, tapi mereka sembunyikan yang benar itu. Paham? Sembunyikan yang benar itu. Karena tidak sama pemahaman kalian dengan para sahabat. Berarti kalau tidak sama berarti hanya ada dua konsekuensinya. Kalau kalian anggap diri kalian benar, berarti konsekuensinya pertama, sahabat tidak tahu apa yang kalian tahu, atau sahabat tahu apa yang kalian tahu tapi sahabat tidak sampaikan kepada manusia, disembunyi. Iya kan? Kan berbeda. Nah, ini konsekuensi. Jelas ya? Jadi sahabat dan para salaf qasirina muqassirin, kurang dalam mengilmui dan menjelaskan, menyampaikan apa-apa yang wajib untuk Allah, apa-apa yang wajib diimani untuk Allah dan apa-apa yang tidak boleh diimani untuk Allah. Apa-apa yang disandarkan kepada Allah dan sifat-sifatnya dan apa-apa yang tidak boleh diimani, tidur, sifat tidur, ngantuk, capek, ya kan, mati. Ini tidak boleh untuk Allah. Berarti sahabat tutup mulut, diam, atau mereka memang tidak tahu sama sekali. Ketika berbeda ada apa yang kalian pahami dengan para sahabat. Idza lam yarid anhum harfun, kan itu mungkin idza. Taib. Ya, kan idza. Lam yurid anhum, karena kenapa dikatakan itu konsekuensinya? Karena tidak datang satu huruf pun dari sahabat, satu huruf, jangankan satu kalimat, satu huruf tidak ada dari para sahabat. Harfun wahid fima dhahaba ilaihi ahlu ta'til fi sifatillah. Tidak ada satu huruf pun dari sahabat dan para imamatus salaf, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Ya, 3 kurun yang dipuji, 3 kurun, 3 masa, 3 periode yang direkomendasi oleh Nabi SAW. Tidak ada satu huruf pun dari mereka seperti apa yang kalian pahami, seperti apa yang ahlu ta'til pahami. Ya, oh turun di situ malaikatnya, oh tangan di situ kemampuan. Ya, tidak ada takwil. Tidak ada pemaknaan dari mereka. Ya. Wasammauhu ta'wilan, dan mereka namakan ini sebagai takwil. Ya kan? Justru yang kita dapatkan dari para sahabat tidak ada pembahasan, tidak ada kalam. Ya, tidak ada ziyadah. Wala naqas, tidak ada tambah dan pengurangan dari nas-nas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka membaca Al-Qur'an bersama Nabi huruf per huruf, tafsirnya, maknanya, dan selain itu dari ilmu-ilmu tentang ilmu tafsir mereka pelajari bersama Nabi. Dan diantara yang mereka baca pasti tentang sifat-sifat Allah juga. Masa kita katakan mereka cuma membaca tentang hukum-hukum, sifat-sifat Allah mereka lewati, tidak baca ayatnya. Dan mereka tidak mungkin membaca ayatnya saja, menyetor, mentasmi atau memperdengarkan bacaan mereka didengarkan oleh Nabi tanpa tahu maknanya. Itu tuduhan yang buruk untuk sahabat kalau mereka tidak paham maknanya. Padahal mereka duduk bersama Nabi SAW. Ya awalnya mereka tidak tahu. Tapi dimaklumi bagaimana semangat mereka dalam mempelajari Al-Quran. Ya kan? Bagaimana mereka mempelajari Al-Quran. Ya. Wahina idzin, maka seketika itu imma ayyakunan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu ar-rasyiduna wa salaful ummah wa immatu wa khasirina li jahlihim. Berarti pada waktu itu karena Nabi dan para sahabat berbeda dengan kalian dan kalian menganggap kalian yang benar, berarti Nabi dan khulafa, ini konsekuensinya, hasilnya. Nabi dan khulafa dan salaf para imam kurang khasirin, kurang karena kebodohan mereka. Ya.
li jahlim bidzalik, karena kebodohan mereka tentang hal itu. Wa ajzihim min an ma'rifati, dan ketidakmampuan kelemahan mereka dari mengetahui itu sehingga berbeda dengan kalian. Ya. Au muqassirin, atau kurang muqassirin. Kenapa? Li adami bayanihim lil ummah. Karena mereka tidak jelaskan kepada umat. Seakan-akan mereka tahu tapi sembunyi. Ya. Wakilal amroin batil, dan dua konsekuensi ini batil. Ya kan? Kembali ke kaidahnya. Batilnya konsekuensi atau butlanul lazim ya dulu ala butlanil malzum. Paham ya? Taib, Masya Allah. Rabi'an, keempat. Anna kalamallahi wa rasulahu laysa murji'an linnasi fima ya'taqidunahu fi rabbihim wa ilahihim alladhi ma'rifatuhum bihi min ahammi ma ja'at bihi syara'i'u bal huwa zubdatur risalat. Konsekuensi keempat, konsekuensi batil yang keempat, mengharuskan, ya, kalau pemahaman kalian itu seperti itu, mengharuskan bahwa ucapan Allah dan Rasulnya bukan marji', paham? Bukan rujukan, bukan hakim, bukan penengah. Ya, padahal kalam Allah dan Rasulnya penengah, tempat kembali ketika berselisih. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berselisih pada sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnah, kembalikan ke situ. Itu hakimnya, itu penengahnya, itu furqan, pembedaan hak dan batil. Supaya nampak bagi kalian kebatilan dan al-haq dan kebatilan, kembali kepada Al-Quran. Karena Al-Quran pembeda, furqan. Konsekuensi dari keyakinan Mu'attilah mereka ini, berarti kalam Allah dan Rasulnya bukan rujukan, bukan marji', bukan tempat kita kembali. Ya, bukan tempat kembali manusia. Ya, pada apa-apa yang mereka harus yakini tentang Allah dan sembahan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang dimana ma'rifatuhum, yang dimana mengetahui tentang Allah, ya, mengetahui tentang sifat-sifat Allah, tentang keagungan Allah. Makanya Allah berfirman, ma qadarullaha haqqa qadri, ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Kata Allah, mereka belum mensifatkan Allah sebagaimana mestinya. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kalian tidak mengharapkan, tidak mensifatkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya? Kenapa? Jelas ya? Kata beliau, memahami sifat-sifat Allah itu dari min ahammi ma ja'a bihi syara'i, dari perkara yang paling pentingnya dalam syariat. Bal huwa, bahkan itu adalah zubdatur risalah, inti dari risalah, tugas para rasul. Itu bagaimana mereka menjelaskan tentang Allah kepada kaum mereka. Ya kan? Para rasul, ikhwan, perhatikan, para rasul ketika mendakwahkan tauhid kepada kaumnya, bukan hanya mereka mengajak beribadah kepada Allah semata. Mereka juga jelaskan siapa Allah, sifat-sifatnya, keagungannya. Iya kan? Tidak usah jauh-jauh, lihat Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam bukan hanya mengajak Fir'aun untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan keluar biasa keagungan Allah kepada Fir'aun. Makanya Fir'aun meminta apa? Dalam Al-Quran. Qala ya Haman ibn li sorha la'alli ablughul asbab as-samawat fa'attali'a ila ilahi Musa wa in ladhunu kadhiba. Wahai Haman, perdana menterinya, buatkan saya bangunan yang menjulang tinggi ke atas langit. Saya mau melihat rohnya Musa karena saya yakin dia itu bohong. Kata para ulama, ini jelas berarti Nabi Musa mendakwahkan sifat ulu kepada Fir'aun. Mengkhabarkan bahwa Allah di atas. Makanya dia mau lihat ke atas. Dia mau cari di mana rohnya Musa itu. Karena saya yakin dia bohong. Ada gitu rohnya di atas. Dia tidak arahkan prajuritnya. Prajurit kanan, kiri, belakang, depan. Cari. Ya kan? Kalau memang Nabi Musa mengatakan Allah di mana-mana. Sebagaimana yang mereka pahami. Tidak di atas. Tidak di bawah. Tidak di depan.
tidak di belakang, kanan dan kiri. Terus di mana? Ya. Jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh. Andalannya. Kalimat ahlul kalam, jauh tidak ada jaraknya, dekat tidak bersentuh. Di mana? Jangan tanya di mana. Itu. La tas'al aina. Ada kalimatnya mereka itu, la tas'al aina. Jangan tanya di mana. Ya. Terus Nabi bertanya, di mana Allah? Nggak boleh berarti. Nabi melakukan yang haram. Nabi ditanya di mana Allah, Nabi jawab. Di mana Allah sebelum ada arsy, Nabi jawab. Terus apa? Nabi haram melakukan yang haram. Kalau itu terlarang bertanya, kenapa Nabi tidak melarang sahabat yang bertanya, aina Allah? Ya. Kalau itu haram, kenapa Nabi bertanya kepada jariyah, budak wanita, Muawiyah Hakam As-Sulami, tentang di mana Allah? Jelas ya? Ya. Taib. Terus bagaimana, apa pemahaman kalian? Apa yang kalian pahami ketika Nabi membaca wa kana Allahu samian basira? Hah? Adalah Allah maha mendengar lagi maha melihat. Nabi mengisyaratkan ibu jarinya ke telinganya dan telunjuknya ke matanya. Apa yang kalian pahami? Apa yang Nabi lakukan tentang Allah di situ? Hah? Apakah kalian mau mengatakan itu lemah? Sebagaimana yang kalian katakan terhadap hadits jariyah, hadits itu lemah? Pada haditsnya dalam Sahih Muslim. Ya. Tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi hujah terhadap hadits jariyah. Nabi bertanya, aina Allah? Di mana Allah? Jariyah budak itu menjawab, fis sama, oman ana. Siapa saya antara Rasulullah? Kata Nabi kepada Muawiyah, a'tika hafainah mu'minah. Merdekakan dia sebab dia wanita yang beriman. Tidak ada lagi bantahan di situ, tidak ada lagi hujah mereka. Habis membantai itu, tidak bisa lagi bergerak apa-apa. Sudah, haditsnya lemah. Alasannya apa? Diriwayatkan cuma Imam Muslim saja. Ibnu Qudamah dalam Lum'atul I'tiqad mengisyaratkan di situ. Hadzal hadits rawahu Muslimun wa Malikun. Coba Ibnu Qudamah, kalau bisa tahu ini, mereka katakan ini bersendirian Muslim. Dalam Lum'atul I'tiqad dijelaskan di situ ketika beliau sebutkan hadits jariyah, beliau mengatakan rawahu Muslimun wa Malik. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Malik dalam Muwatta'nya. Mau kemana lagi? Bukan cuma Muslim meriwayatkan hadits itu. Para imam al-hadits banyak yang meriwayatkan, bahkan Al-Baihaqi di dalam Sunan Kubra juga meriwayatkannya. Ya. Imam Al-Baihaqi yang kalian sering agung-agungkan, yang kalian sering sebut-sebut, meriwayatkan dalam kitabnya Al-Asma wa Sifat. Imam Al-Baihaqi punya kitab Al-Asma wa Sifat. Beliau riwayatkan itu dengan sanadnya dari Nabi SAW tentang hadits jariyah. Ya. Tidak ada alasan kalian lagi. Taib. Jadi ini adalah zubdah, inti dari risalat. Risalah para nabi dan rasul. Wa innamal marji'u, tapi kalau bukan marji' Al-Quran, apa marji'? Konsekuensinya, innamal marji'u tilkal ukulul muttaribah al-mutanaqidah. Berarti marji', tempat kembali, rujukan kita adalah akal yang guncang. Akal yang selalu berselisih. Ya kan? Akal-akal kita. Tidak pernah sepakat. Tidak pernah. Kita ini mau A, orang lain mau B. Kita mau ini, orang lain mau ini. Makanya kenapa disyariatkan dalam Islam ada musyawarah. Ya kan? Wasyawirhum fil amr, diperintahkan bermusyawarah dalam urusan kalian. Karena Allah maha tahu, akal-akal itu tidak pernah menyatu itu. Mau ini dia mau itu. Makanya musyawarahkan. Jangan ada keributan. Ya kan? Ada kritikan sampaikan silahkan. Ada ketidakcocokan silahkan sampaikan. Itu musyawarah. Disyariatkan dalam syariat. Wasyawirhum fil amr, diperintahkan. Karena akal-akal manusia kan seperti itu. Itu marji' dari konsekuensi keyakinan Mu'attilah. Wa ma khalafu, taib. Wa ma khalafaha fasabiluhu takdzib. Sudah. Dan apa yang menyelisihinya, maka jalannya adalah takdzib. Ya kan? Maksudnya apa yang menyelisihi mereka, akal mereka tidak
tidak sampai ke akal ini ayat-ayat tadi, tidak masuk akalnya. Apa yang mereka lakukan? Jalannya takdzib, mendustakan. In wajadu ila dzalika sabila. Kalau mereka mampu. Kan semua ahlu ta'til kan tidak semua seperti Jahmiyah. Mampu seperti Jahmiyah yang menolak, mendustakan, makanya dikafirkan mereka. Iya kan? Jadi ahlu ta'til ketika mereka akal mereka tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, jalannya kata Syekh, jalannya adalah mendustakan, nolak. Kalau mereka mampu, kalau mereka berani. Ya, tapi buktinya sebagian berani, sebagian tidak. Sebagian mampu, sebagian tidak. Terus yang tidak mampu, seperti orang Asy'ariyah, penakut. Au tahrif. Metode tahrif. Itulah takwil. Alladzi yusammunahu ta'wila. Tahrif ini yang mereka namakan sebagai takwil. Paham? Itu kalau mereka tidak mampu mendustakan langsung, menolak langsung. Cara menolaknya gimana? Mendatangkan pemaknaan-pemaknaan. Jelas ya? In lam yatamakkanu min takdzibih. Jika mereka tidak memungkinkan bagi mereka untuk mendustakannya. Ya. Pakai metode lain, jalur lain. Jalur apa? Jalur takwil. Jelas ya? Khamisan, kelima. Innahu yalzamu minhu jawazu nafyi ma athbatahu Allah wa rasuluh. Konsekuensinya adalah akan memberikan konsekuensi akan bolehnya menafikan atau menolak apa-apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dan Rasulnya. Tetapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Fayuqalu fi qoulihi ta'ala wa ja'a rabbuka. Dikatakan pada firman Allah misalnya, wa ja'a rabbuka, akan datang Rabbmu pada hari kiamat. Sifat apa ini? Datang, ya kan? Pengkhabaran dari Allah tentang dirinya bahwa Allah akan datang nanti pada hari kiamat. Datang kepada siapa? Kepada makhluk untuk memberikan hukuman, memberikan balasan pada mereka. Bahkan semua makhluk akan hadir. Semua malaikat akan hadir. Makanya disebutkan wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Akan datang Allah pada hari kiamat dan malaikat pun akan hadir, akan datang bersaf-saf. Akan dikatakan ayat ini, innahu la yaji'u. Allah tidak datang. Iya. Dan terjadi sebagaimana apa yang Syekh katakan. Mereka sudah katakan itu. Ya kan? Ini konsekuensinya, hasilnya. Kalau itu pemahaman yang benar, berarti konsekuensinya ucapan Allah dan Rasulnya akan ditolak. Nah, sudah. Syekh tentukan ayat wajah arabuka dikatakan Allah tidak datang. Ya. Qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah telah dengarkan ucapan seorang wanita itu yang mengeluhkan suaminya kepadamu wahai Muhammad. Allah tidak dengar. Kan begitu. Hasilnya, konsekuensinya kalau itu pemahaman yang benar. Bukan zahirnya, tapi ditolak saja. Ya kan? Ya. Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqiru wa nahnu aghnia. Sungguh Allah telah mendengarkan ucapan mereka orang Yahudi yang mengatakan Allah miskin, kamilah yang kaya. Hasilnya apa? Allah tidak dengar. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Tentang Nabi Musa dan Harun. Kata Allah, saya melihat kalian berdua dan saya bersama kalian berdua dan saya melihat kalian berdua. Saya dengarkan kalian berdua, saya mendengarkan dan saya melihat kalian berdua. Itu bermakna ta'id wan nasr, pertolongan, bukan mendengar seperti pendengaran yang kita pahami. Umum sifatnya tidak, tapi di sini pendengaran dan penglihatan yang khusus itu disertai pertolongan, bantuan, penjagaan, perlindungan. Jelas?
Baik. Wa fi qoulihi yanzil rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya. Allah turun setiap malam di langit dunia. Apa hasilnya? Innahu la yanzilu. Allah tidak turun li'annal isnadul maji wan nuzul ilallahi majazun indahum. Karena kata mereka penyandaran turun kepada Allah dalam hadis ini adalah penyandaran majaz. Itu perumpamaan, ungkapan semata. Bukan hakikat. Jelas? Makanya Ibnu Qayyim mengatakan majaz togut. Nah, mau pengen majaz lagi? Majaz togut. Kan ini dalilnya mereka, majaz. Semua penyandaran sifat-sifat kepada Allah majaz. Bukan itu yang sebenarnya, hanya penyandaran ungkapan saja. Penyandaran ungkapan takbir. Paham ya? Wa azharu alamatil majaz indal qailina bih sihhatu nafihi. Dan yang paling nampaknya dari tanda atau alamat majaz di sisi orang-orang yang menggunakan majaz adalah bolehnya, sahnya untuk ditiadakan. Itu majaz. Kalau boleh ditiadakan berarti itu majaz. Itu di sisi mereka. Wa nafyu ma asbatahu Allah wa rasuluhu min abdalil batil, dan menafikan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dan apa yang Rasul tetapkan untuk Allah adalah dari kebatilan yang paling batil. Wala yumkinul al-infikaku anhu bita'wilihi ila amrihi. Tidak bisa, kata Syekh. Tidak mungkin sama sekali, sangat jauh. Ya, sangat tidak bisa untuk kita terlepas darinya dengan kita mentakwilnya. Iya. Yang turun adalah perkara Allah, wahyunya. Gimana caranya? Nabi mengatakan, perhatikan, yanzilu Rabbuna, turun Rob kita, iya kan? Rabbuna, Rob kami turun. Kok tiba-tiba datang? Yang turun wahyunya. Kata Syekh, kok jauh? Kita takwil yang turun urusan Allah, perkaranya, wahyunya, jauh. Mana? Dari sisi mana? Apalagi yang mau mengatakan malaikatnya. Hadits ini sendiri terdapat bantahan. Mana bantahannya? Ada yang tahu? Yang bagian mengatakan yang turun malaikat, yang turun perkaranya, yang turun wahyunya mana? Hah? Lanjutan coba hadisnya. Yanzil Rabbuna tabaraka ta'ala ila sama'id dunya fi kulli lailatin hina yabqa thuluthul lail akhir fayaqul faqal. Ya kan? Allah berfirman, "May yad'uni astajibalah, may yas'aluni fa'utiyah, may yastaghfiruni fa'aghfirullah." Kata Nabi SAW, Allah turun setiap malam di langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Allah berkata, kalau yang turun malaikat berarti apa? Malaikat yang mengatakan, saya minta ampun kepadaku, saya ampuni. Kufur. Ya kan? Masa ada sambungannya, bos? Tidak sampai di sini haditsnya, ada sambungannya. Nabi mengatakan, Allah turun dan Allah mengatakan, siapa minta ampun kepadaku, saya kabulkan. Siapa minta doa kepada saya kabulkan, saya berikan, saya ampuni. Mau ditafsirkan lagi apa? Wahyunya, tanpa tidak mungkin. Gimana Allah yang berbicara? Saya meminta kepadaku, saya berikan. Tidak bisa ditakwil. Kalian mau kemana kan? Sebelum kalian lahir, wahai Mu'attilah, Allah sudah tahu kalian akan muncul. Sudah ditutup semua. Iya kan? Belum kalian lahir, Allah sudah tahu akan ada nanti. Ini akan ada mentakwil ini, mentakwil ini, mentakwil ini. Makanya syariat itu sempurna, tidak bisa la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Kenapa? Tanzilum min hakimin hamid. Syariat Allah, Al-Quran dan Sunnah tidak bisa dimasuki dengan kebatilan dari depan dan dari belakang. Kenapa? Tanzilum min hakimin hamid. Karena turun dari Allah yang maha terpuji dan lagi maha bijaksana. Turun dari Allah yang maha tahu. Ya sudah ditutup semuanya. Ya. Hanya mungkin orang-orang yang jahil, tidak belajar, tidak tahu, ya terikut. Kan begitu. Karena kejahilan, karena kebodohan. Mudah terpengaruh. Jelas ya? Ya. Kata beliau, kenapa tidak sangat jauh? Ya. Tidak mungkin kita bawa kepada yang turun itu perintahnya dan larangannya, wahyunya.
li'annahu laisa fis siyaqi ma yadullu alai. Tidak ada dalam konteks kalimat itu yang menunjukkan akan hal itu. Yang turun malaikatnya, yang turun wahyunya. Iya. Kata beliau, "Tsumma inna min ahli ta'til min man tarala qaidatahu fi jami'i sifat au ta'adda ilal asma' aidan wa minhum man tanaqada fa asbata ba'd sifati duna ba'd kal asy'ariyah wal maturidiyah asbatu ma asbatu bi hujjatin annal aqla yadullu alai wa nafau ma nafauhu bi hujjatin annal aqla yanfihi aw la yadullu alai." Kata beliau, kemudian ini tambahan faedah, ketahuilah bahwa sebagian ahlu ta'til ada yang memasang kaidah, mempatenkan kaidahnya, mereka buat sendiri. Ya, mempatenkan kaidahnya pada semua sifat. Bahkan ada yang sampai mempatenkan kaidah itu kepada nama-nama juga. Dan sebagian mereka ada yang tidak paten kaidahnya, selalu bertentangan. Selalu bertentangan. Maka hasilnya mereka ada yang menetapkan sebagian sifat, menolak sebagiannya, seperti Asy'ari dan Maturidiyah. Paham ya? Asy'ari dan Maturidiyah ini sama, sebab Abu Hasan Asy'ari belajar sama Abu Mansur Maturidi. Dan Abu Mansur Maturidi belajar sama orang Mu'tazilah seperti Abu Ali Al-Jubai dan semisalnya. Jadi orang-orang yang mengaku mereka sekarang pengikut Abu Hasan Asy'ari, mereka Asy'ariyah, salah. Kali itu Maturidiyah, Mu'tazili. Karena Abu Hasan Asy'ari sudah taubat. Berakidah ahli sunnah. Maka ma asbatuhu bihujjah, maka mereka tetapkan apa yang mereka tetapkan dengan hujjah, dengan alasan bahwa akal menunjukkannya, maksudnya akal masuk. Seperti 7 itu mereka tetapkan, yang lain tidak, dengan alasan 7 masuk akal. Wa nafau ma nafauhu bihujjatin annal aqla yang fihi, dan mereka nafikan apa yang mereka nafikan dengan alasan, dengan hujjah bahwa akal menolaknya, akal menafikannya, atau tidak masuk di dalam akal. Fanaqulu lahum nafyukum lima nafaitumuhu bihujjatin annal aqla la yadullu alaihi yumkinu isbatu bittoriqil aqli alladhi asbattum bihi ma asbattumuhu kama huwa sabitum bidalil sam'i. Masya Allah, perhatikan. Terakhir ya, kita katakan kepada mereka, oke, itu alasanmu, kalian tolak yang tidak masuk akal dan menetapkan apa yang masuk akal. Kita katakan, penafian kalian pada sebagian sifat dengan beralasan akal tidak menunjukkannya, atau dengan alasan tidak masuk akal, mungkin bagi kami mungkin ditetapkan, maksudnya bisa kalian tetapkan kalau kalian mau, dengan toriko akal juga, sebagaimana yang kalian tetapkan yang kalian tetapkan 7 itu. Paham maksudnya? Maksudnya begini, orang Asy'ari kan menolak yang lain, 7 saja mereka tetapkan kan, akal masuk, karena 7 ini masuk akal, yang lain tidak. Kita katakan yang lain itu bisa kalian masukkan ke dalam akal, maksudnya masuk akal juga, sama yang 7. Paham maksudnya? Bahkan di antara, perhatikan, di antara yang kalian tolak ini, ada yang lebih masuk akal. Ada yang lebih masuk akal. Jelas ya? Ini menunjukkan memang hawa nafsu saja. Pilih apa yang mereka pilih. 1, oh ini saja. Yang ini tidak. Hawa nafsu. Karena buktinya yang mereka tolak bisa ditetapkan dengan akal. Sangat bisa. Ya kan? Bisa ditetapkan dengan akal. Apa yang mereka tolak? Rahmat? Dari sisi mana kalian mengatakan akal tidak mampu memahami Allah merahmati? Sementara kalian mampu memahami bahwa makhluk merahmati, orang tua merahmati anaknya, menyayangi anaknya, anak menyayangi orang tua yang sudah jompo, yang sudah tua. Sementara itu rahmat itu Allah yang berikan kepada makhluk. Berarti keyakinan kalian Allah tidak merahmati, berarti makhluk lebih sempurna daripada Allah. Sementara rahmat ada sifat pujian. Dan itu kalian akui pada makhluk. Iya kan? Makhluk itu merahmati itu bagus, hal yang baik. Berarti makhluk lebih sempurna dong daripada Allah. Lebih terpuji daripada Allah. Itu kan di antara sifat yang mereka tolak, rahmat.
Tidak ada itu rahmat. Jelas ya? Dan yang selainnya dari, nanti saya lebih bahas lagi tentang akal dan sam'i. Nanti insya Allah kita berlanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kita cukupkan dulu. Naktabi hadzal qadar. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.